Berapa banyak yang sudah 19 tahun bergabung di gereja ini? Ada? 19 tahun bergabung? Ada, Nafsi. Masih ya? Frida, Nafsi, wow. Bahkan sesungguhnya kita lebih ya dari 19 tahun ya. Kalau kita melihat perjalanan gereja kita dari zaman baheula, dari zaman kita masih di regal, zaman saya masih unyuk-unyuk, masih semuanya langsing-langsing, singset-singset sampai berkembang biak, sampai berkembang ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Tuhan itu baik luar biasa. Kalau Tuhan itu berkenan atas kita, atas umatnya, atas setiap kita, anak-anak Tuhan, atas gerejanya, Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tuhan bilang, kita sering dengar ayat ini saudara, Mazmur pasal yang ke-37, ayat ke-23 dan 24 minta D. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kalau Tuhan itu berkenan akan hidup seseorang, setiap langkah demi langkah loh, setiap langkah demi langkah itu Tuhan yang menetapkan. Itu setiap langkah demi langkah itu Tuhan sertai. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan meletakkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang yang disebut di sini adalah kita, saudara dan saya, yang ditetapkan, yang jadi orang yang berkenan, yang langkah-langkah yang ditetapkan. Karena itu waktu kita lagi ngomongin lagi ayat ini, kita ganti kata-katanya jadi kayak gini, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orangnya siapa kan kita ya? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, pernah jatuh nggak saudara? Dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja. Pernah ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita tersandung. Tapi firman Tuhan katakan, waktu kita jatuh, itu tidak akan sampai tergeletak. Karena itu, apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tanganku, tanganku, tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Amin. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab berbicara mengenai God's favor, Tuhan tuh luar biasa menuntun kita semua. Coba kalau kita flashback ke belakang, khususnya dalam 19 tahun tuh panjang saudara. 19 tahun ini Tuhan tuh begitu luar biasa. Saya coba menghitung-hitung kemana aja Tuhan tuh udah kasih gereja kita tempat tuh banyak sekali. Saya coba ngitung, saya dapatnya 14 tempat. Nggak tahu masih kurang banyak apa enggak nih ya. Yang saya hitung aja 14 tempat mulai dari, jadi gereja kita ini saudara sudah pernah menjajah tanda kutip, mentempati 14 tempat. Mulai dari regal,
Parkland, Parkland. Wing Hing. Wing Hing itu satu jalanan Wing Hing Street itu beberapa gedung kita udah pakai. Ada 3. Dari mulai nomor 10, nomor 8, nomor 12, belum lagi sekret yang nomor 35. Ini yang David Center. jemaat lama ini bisa follow ya. Yang masih baru dengerin aja nih story-nya gereja kita ya. Seperti itu. Belum lagi pakai di David Center, belum lagi pindah lagi ke Victoria Center. Dari Victoria Center pindah ke seberangnya Seaview Estate, dari lantai 5 sekarang di lantai 14. Ini baru yang di Tin Hau. Belum yang di Yunlong, pernah kita di sebelahnya pabrik bakso. Minta ampun wanginya. Jadi kita ibadah sebelahnya pabrik bakso, bau lumayan wangi-wangiannya ya. Parfum sapinya itu lumayan kencang itu. Pernah di Longping juga waktu itu. Terus pernah yang di lantai dasar sebelahnya ada toko. Wah, udah banyak tempat yang kita pakai. Dan kalau kita lihat seperti itu, orang pindah rumah nggak gampang loh saudara. Pernah ada yang bantuin majikan pindah rumah? Ini pindah gereja, di mana barang-barang kalian ini itu nemplok di satu tempat, begitu pindahan itu boyongannya lumayan. Kalau 14 tempat ini selama 19 tahun Tuhan sudah menuntun langkah demi langkah, langkah demi langkah. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, nggak mungkin kita ada sampai dengan saat ini. Amin. Belum lagi kalau kita flashback lagi masa-masa sulit belakangan ini, lewatin demo, kita libur beberapa kali, beberapa bulan, lewatin pandemi seperti ini. Dan puji Tuhan hari-hari ini kita udah bisa kumpul-kumpul lagi seperti ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Kalau bicara mengenai perkenanan tuh artinya berkenan tuh artinya suka, sudi, cocok, senang. Dan kalau kita lihat dari cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah di Alkitab, ternyata tidak selamanya Tuhan itu selalu berkenan. Ada kalanya yang ini berkenan, yang ini kurang berkenan. Mulai dari kisah Kain dengan Habil waktu mereka mempersembahkan, sama-sama mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, tetapi yang satu dikenal Tuhan, yang satu kurang berkenan. Ingat cerita itu? Persembahan siapa yang berkenan sama Tuhan? Kain atau Habil? Iya. Persembahan Habil yang lebih dikenal Tuhan. Belum lagi kalau kita berbicara tokoh Alkitab yang sering banget kita kenal dan kita tahu banget disebut sebagai hamba yang berkenan di hati Tuhan. Tadi ada contohnya di sini. Ya. Nggak ada tadi ya. Tadi mah Yusuf ya. Yang saya mau bawakan di sini Daud. Kalau ceritain Daud, renungnya bisa berjilid-jilid karena ceritanya banyak sekali sudah. Daud itu hamba yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan bilang, ini hambaku Daud, hamba yang berkenan di hati Tuhan. Sebelum Daud, itu ada Saul. Tadinya Saul juga sebetulnya berkenan di hati Tuhan. Tapi setelah Saul berubah setia kepada Tuhan, akhirnya Saul jadi kurang berkenan, Daud sungguh-sungguh berkenan. Nah, hari ini saya ingin kita melihat dari dua orang ini, dari dua tokoh ini, saudara, dari Saul dan dari Daud. Mari kita mau belajar sesuatu. Jangan sampai kita menjadi masuk dalam bagian orang-orang yang justru tidak dikenal oleh Tuhan. Tetapi mari kita masuk menjadi bagian orang-orang yang selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Sekarang ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus, saya mau jadi hamba yang berkenan. Amin. Nah, untuk jadi hamba yang berkenan, saya pelajari yang kunci yang paling utama supaya kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuncinya nomor 1 adalah kita perlu bertobat. Katakan bertobat. Bertobat. Itu kunci utama. Kalau hati kita bertobat, kalau hati kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kalau kita kembali ke jalannya Tuhan, dan kita otomatis akan berusaha cari tahu apa yang Tuhan suka ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Kata bertobat ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani-nya itu disebutkan metanoia. Pernah dengar kata itu metanoia? Nah, ada toko buku namanya toko buku metanoia ya, toko buku rohani di Indonesia. Metanoia itu artinya bertobat, bisa didefinisikan sebagai
berbalik 180 derajat. Jadi kalau sekarang saya arahnya ke sana, ke maut gitu, hidup saya ngaco, hidup saya nggak benar, yang namanya bertobat saya akan berhenti di satu titik dan saya akan berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi ke sono lagi. Tapi 180 derajat, sungguh-sungguh berbalik, balik kanan, gerak. Kita dulu kalau lagi baris berbaris kan gitu kan, balik, benar-benar balik. Tadinya arahnya ke sana, sekarang arahnya ke sono. Tadinya kita menuju maut, lalu kita berstop di situ di satu titik, lalu kita berbalik ke arah sebaliknya, kita mencari Tuhan. Yang tadinya kita mau menyenangkan dunia, menyenangkan diri sendiri, kita berbalik dari cara hidup yang lama. Kita mau hidup yang baru. Ini kuncinya untuk kita bisa jadi orang yang berkenan. Sekalipun kita mau kasih persembahan banyak-banyak buat Tuhan, sekalipun kita mau pelayanan dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, tapi kalau hati kita nggak bertobat, kalau kita nggak berbalik, kita nggak berhenti dari jalan-jalan kita yang lama yang nggak menyenangkan Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang berkenan sama Tuhan. Kuncinya bertobat. Sekali lagi katakan bertobat. Hari ini kita seragamnya warna utamanya hari ini adalah putih ya. Kebanyakan kita semua banyak yang pada pakainya putih-putih juga. Ini juga bukan satu kebetulan, saudara. Warna putih yang kita pakai ini, putih itu berbicara mengenai kekudusan. Lambangnya, ya kan? Bendera Indonesia kan ada merah, artinya masih ingat kau walaupun udah lama di Hongkong ya. Merah artinya berani, putih artinya putih itu artinya suci. Suci itu sama juga artinya dengan kudus. Kalau kita mau jadi orang yang berkenan sama Tuhan, kita harus selalu berusaha hidup, menjaga hidup yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Saudara semua pasti tahu banget, kalau kita pakai baju putih seperti ini, putih itu paling cepat, kalau kotor tuh langsung kelihatan, ya enggak? Nah, Tuhan Yesus bilang, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, Tuhan akan bisa bikin kembali putih seperti salju. Asal kitanya sungguh-sungguh mau bertobat. Yang bisa bikin kita ini jadi kembali kudus, kembali suci, yang bisa menguduskan kita, nggak ada yang lain, hanya Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk menguduskan hidup kita. Amin. Kita nggak akan bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita mau, pokoknya aku bertekad, aku nggak mau lagi melakukan dosa-dosa ini, dosa ini. Kalau kita nggak ada Roh Kudus yang menolong kita, pasti akan jatuh lagi. Lalu kita klaim sama Tuhan, kan kalau jatuh nggak akan terklaim. Iya bener. Tapi kitanya mau hidup kudus atau enggak? Kalau kitanya balik lagi kehidupan yang lama, walaupun habis dari gereja nih, habis ketemu Tuhan, habis sorak-sorai, habis haleluya, terus kita balik lagi ke jalan kita yang lama, bolak-balik seperti itu. Hati-hati saudara, jangan sampai perkenanan Tuhan hilang dari hidup kita gara-gara kitanya nggak menjaga hidup kita kudus. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22, itu berbicara mengenai cara pertobatannya ini loh. Saya ingin memberikan gambaran pertobatannya Saul, bedanya pertobatannya Saul dengan Daud. Ini Saul dulu. Saul itu kenapa waktu itu akhirnya jadi ditolak sama Tuhan? Karena ini kita lihat kisahnya. Ayat yang ke-11 ya, 10. Saya baca aja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Jadi Tuhan berbicara lewat hambanya Samuel, ngomong titip pesan kepada Saul. Tuhan bilang, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi yang membuat perkenanan Tuhan hilang dalam hidup kita, itu pada saat seseorang berbalik dari Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan kebalikannya, Daud itu hamba yang berkenan dan hamba yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Lihat bedanya, jauh banget.
pilihan ada di tangan kita sendiri. Tuhan tuh nggak kayak menciptakan robot kita seperti robot. Oh, aku mau bikin desain kamu jadi Daud, jadi Daud berenang terus. Oh, kamu jadi Saul, lalu dibikin jauh gitu dari Tuhan. Enggak, itu pilihan pada kita sendiri. Ya, jadi ayo jangan sampai kita membuat Tuhan menyesal karena sudah memberikan kasih karunia kepada kita keselamatan. Tapi terus kitanya main-main dengan keselamatan kita. Lalu berikutnya, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, si Saulnya lagi pergi tuh ke Karmel. Terus dia lagi mendirikan satu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Berikutnya, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini yang ngomong Saul. Ceritanya gini ya, perhatikan sungguh-sungguh. Samuel dapat pesen dari Tuhan, disuruh kasih tahu ke Saul. Samuel tahu bahwa Saul itu hidupnya gak berkenan sama Tuhan. Oke? Tuhan tahu apa kesalahan yang dibikin oleh Saul. Tapi pada waktu Samuel udah datang mau ngomong sama si Saul, Saulnya udah ngomong duluan. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan sebab aku udah melaksanakan firman Tuhan loh. Dari bawah gini, si Saul udah jelas-jelas dia melakukan kesalahan, tapi dia gak berasa berdosa. Dia gak merasa punya salah di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen punya sikap hati yang kayak gitu. Udah jelas-jelas salah, udah jelas-jelas jatuh dalam dosa, udah jelas-jelas berbalik dari Tuhan, tapi biasa aja gitu, kayak gak ada salah aja. Tetep aja biasa aja. Malah ini polos banget si Saul ngomong sama hambanya, aku udah melaksanakan firman Tuhan loh. Lalu Samuel bilang, kalau gitu apaan tuh bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan banyak bunyi empe di belakang, itu apaan? Perhatikan, jadi ceritanya gini, Tuhan itu suruh Saul untuk memusnahkan orang Amalek. Ayat yang ke-18, Tuhan itu menyuruh pergi tuh pas orang-orang berdosa itu, ya orang Amalek, berpelang-pelang mereka sampai kau membinasakan mereka, disuruh binasain semuanya. Tapi ternyata Saul gak melakukan seperti yang disuruh sama Tuhan. Tapi si Saul itu nilep, istilahnya gitu, nilep. Oh, ini bagus nih, kambing-kambing yang ini bagus, ini domba ini jangan dibunuh, sayang. Tuhan suruh musnahkan, tapi Saul berinisiatif untuk keep, dan dia gak merasa bersalah. Itu. Lalu ayat yang ke-15, jawab Saul, oh itu bunyi-bunyi itu, bembe itu, semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Soalnya rakyat itu menyelamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik. Maksudnya tuh mempersembahkan nanti buat Tuhan loh maksudnya. Nih ya, ini saya berusaha cepat supaya kalian mudah. Tuhan itu kepengennya kambing domba dimusnahin. Tapi Saul itu gak musnahin semuanya, dan dia berdalih, oh itu loh, abis rakyat mau menyelamatkan kambing dombanya supaya nanti dipersembahkan buat Tuhan. Kan ceritanya kan buat Tuhan juga. Udah gak kira-kira sampai di sini? Walaupun kayaknya tujuannya baik, tapi tetap Tuhan tuh gak berkenan. Kalau kita mau jadi orang yang berkenan sama Tuhan, dengar langsung dari Tuhan disuruh apa, laksanakan seperti itu. Gak usah banyak berdalih, gak usah banyak alasan. Kita kalau ditegur kadang-kadang kita nggak langsung ngaku sendiri, oh iya memang aku salah. Tapi suka cari-cari alasan. Oh iya aku salah sih, tapi sebenarnya ya aku salahnya tuh gara-gara disuruh sama gembala kulku. Kalau ditegur sama majikan, kenapa kok kamu pulangnya kok telat? Kamu udah jadi pulangnya jam segini, tapi kamu pulangnya telat gini-gini. Oh iya soalnya gini dan gitu, soalnya gini dan gitu. Ya kalau memang udah salah aja, titik. Itulah yang bumbu-bumbu itulah yang akan menjadi bikin malah tambah gak berkenan. Makin banyak alasan, makin gak berkenan. Kalau memang udah tahu kita ini udah jalannya udah gak benar, udah akui di hadapan Tuhan, iya Tuhan, aku salah, aku mau bertobat, titik. Bedakan dengan sikapnya Daud waktu dia jatuh dalam dosa. Kita tahu ceritanya Daud ngembat istri orang, Bathsheba, istrinya Uria. Bahkan jahatnya lagi, Uria sengaja dibikin mati biar nanti istrinya bisa diambil sama Daud. Waktu Nabi Nathan menegur Daud langsung bilang, ya aku bersalah. Nanti catat ayatnya,
2 Samuel 12 ayat 13, Daud tuh langsung jawabnya gini, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik, tanpa embel-embel. Padahal kalau mau Daud bisa bikin alasan, iya habis sih Bathsheba mandi gak pakai tutup pintu, lagi open air gitu, gue jadi dosa deh gara-gara dia sih. Bisa nggak begitu? Gimana ini tukang desainer kamar mandi kok terpalnya kok dibuka begitu, jadi gue jatuh dah. Bisa nggak gitu? Bisa. Halo. Seringkali kita suka cari-cari alasan untuk membenarkan dosa atau kesalahan kita. Abis di Hongkong nggak ada cowok sih, cowoknya Maisai. Ya, jadi ya udah, walaupun sesama jenis juga embat aja, terus tampilannya mirip-mirip juga sama cowok, ya udahlah oke aja. Terus gimana dong? Halo. Terus waktu udah ditegur, diingatkan, kamu ini jalannya udah salah ini, udah nggak bener ini. Ntar ada aja, oh iya kak, di depannya iya, tapi di belakang you know ya. Halo. Mau jadi orang yang berkenan? Bertobat. Halo. Mau jadi orang yang berkenan? Bertobat. Titik. Bertobatnya pakai titik, jangan pakai titik-titik. Kalau bertobat pakai titik-titik, artinya masih belum benar-benar bertobat. Ini saudara, satu aja ini kalau kita laksanakan, kalau kita sungguh-sungguh mau punya hati yang di hadapan Tuhan itu, mau bertobat dengan benar, nggak kayak Saul yang suka cari-cari alasan, yang suka berdalih, tapi kalau ditegur itu langsung, ya Tuhan aku salah, aku mau berubah, aku mau bertobat. Itu hati yang lagi dicari sama Tuhan yang seperti itu. Amin. Amin. Satu hari, ini saya pernah cerita dulu udah lama ya, saya ngalamin kayak gini. Saya tuh lagi pusing dingin, saya pakai stocking. Siapa yang pernah pakai stocking? Cewek-cewek kalau pakai stocking, tahu ya, stocking itu kan dia kan ketat kan. Tapi cocok hari, pakai, lama-lama tuh stocking tuh bisa melorot, ya nggak? Kalau kita pakai stocking dan kita pakai rok gitu, itu stocking di dalam tuh bisa melorot. Nah, jadi waktu saya dari rumah, saya mau ke kantor, sampai di MTS Fortress, saya mulai merasa ada sesuatu yang nggak bener. Makin saya jalan kan bergerak kan, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, makin lama melorotnya makin lumayan. Tapi kan saya nggak mungkin di tengah tempat umum gitu saya gini-gini gitu kan, ya ini kan nggak enak gitu dilihat orang kan. Akhirnya ya udah saya jaim, nah ini jaim pura-pura nggak berasa apa-apa, tapi di dalamnya ada pergumulan. Aduh nggak enak banget, aku tuh bingung mau berhenti gimana gitu kan, karena dulu udah masih jalan lumayan 10 menit pada dari FTRT Fortress ke kantor gitu kan. Nah waktu lagi di tengah saya lagi kedodoran stocking itu saudara sambil jalan itu, terus tiba-tiba tuh Tuhan ngomong sesuatu gitu. Tuhan ngomong gini, banyak orang-orang yang kayaknya di depannya jaim, kayaknya biasa aja, kayaknya nothing happen, kayaknya baik-baik aja, tapi sebetulnya dalamnya ada yang kedodoran. Ngerti maksudnya? Ada sesuatu yang sedang disembunyikan gitu. Ada sesuatu yang nggak beres di dalamnya, dan dirinya sebenarnya tahu, orang lain nggak ada yang tahu kan? Orang lain lihatnya baik-baik aja, tapi sebetulnya kita sendiri tuh kalau ada sesuatu yang nggak beres, kita tuh pasti alarmnya bunyi. Masalahnya kita mau peka atau pura-pura nggak berasa. Coba kalau tadi ceritanya, kalau dibikin pura-pura nggak berasa terus, sampai kapan mau bertahan dengan stocking kedodoran itu? Makin lama melorotnya makin parah. Yang harus dilakukan adalah harus berhenti di satu tempat. Satu, supaya nggak melorot lagi, copot bener-bener semuanya stockingnya. Ya kan? Kedua, ya udah waktu lagi berhenti itu dinaikin, tapi satu kali tetap bisa kedodoran lagi. Jadi paling ideal adalah tips untuk stocking yang kedodoran, buang aja stockingnya, beli baru lagi. Itu stocking
stocking berarti udah gak layak pakai. Gitu kan? Jadi waktu kita merasa ada sesuatu, kita tahu ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita, kita perlu berhenti. Kita perlu berhenti dan kita buang yang bikin kita nggak nyaman itu. Kita buang segala sesuatu yang kita masih sembunyikan, dosa kita, hidup lama kita, kebiasaan lama kita yang nggak berkenan sama Tuhan. Buang jauh-jauh. Amin. Amin. Gak ada tawar-menawar. Kalau kita tahu itu nggak berkenan, kita tahu itu dosa, buang jauh-jauh. Itu yang bikin Tuhan berkenan dengan hidup kita. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu persembahkanlah ini. Saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh kita jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Gak ada tawar-menawar. Jangan pernah tawar-menawar dengan dosa. Sekecil apapun dosa is dosa. Gak ada dosa besar, dosa kecil. Oh, ini mah dosanya abu-abu, ini mah gak sampai hitam kok dosanya. Cincai-cincai aja, gak ada. Dosa ya dosa. Upah dosa adalah maut, Tuhan bilang seperti itu. Jadi hari ini di ulang tahun kita yang ke-19, biarlah kita menanggalkan segala tabiat lama kita, segala hidup dosa kita. Kalau ada hal-hal yang kita sembunyikan, ayo beresin di hadapan Tuhan. Saya jadi teringat satu kesaksian begini, saudara. Waktu beberapa waktu yang lalu saya khotbah di tempat ini. Kalau ada yang masih ingat yang saya bikin peragaan pakai air botol segala macam, itu waktu saya bawain firman itu berbicara mengenai waktu kita mau hidup kita ini dikuduskan sama Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, supaya kotoran-kotorannya disiram sama Roh Kudus dicurahkan, kotoran-kotorannya, dosa-dosanya kita buang keluar. Roh Kudus yang menguduskan hidup kita. Waktu saya selesai khotbah itu, salah satu dari antara jemaat yang hadir waktu itu ada yang kontak saya secara pribadi. Lalu dia ngaku, dia ngomong terbuka sama saya. Dia bilang, Kak, waktu kakak khotbah itu, Tuhan ingatkan dia ada satu dosa yang orang lain gak ada yang tahu. Tapi dia mau terbuka kepada saya gak usah sebutin dosanya apa. Tapi itu memang saya aja kaget dia bisa ngomong seterbuka itu. Ada hal ketidakkudusan yang dia lakukan dengan sengaja. Dan dia bilang, tapi saya mau bertobat, Kak. Saya bilang, kamu udah dengar firman Tuhan, lakukan. Biarkan Roh Kudus yang memenuhi hidup kamu, Roh Kudus penuh, percaya dengan iman, dan kamu dengan tekad yang kuat, kamu bisa lepas dari kebiasaan dosa. Nah, singkat cerita gini, beberapa waktu kemudian setelah perbincangan itu, perbicaraan itu, kemudian harinya dia chatting lagi, dia bilang, Kak, puji Tuhan, Kak. Biasanya saya tuh kalau momen-momen pas kapan gitu, dia tuh kepengen lagi berbuat dosa yang sama itu. Tapi sekarang kok udah gak kepengen lagi loh. Singkat cerita intinya dia sudah dilepaskan. Roh Kudus sendiri yang membebaskan dia dan akhirnya dia lepas dari kata dosa. Kalau kenapa? Bukan karena khotbah saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, menyucikan, menguruskan hidup setiap kita. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk setiap kita semua. Berapa banyak yang mau persembahkan hidup kita menjadi persembahan hidup yang kudus, yang berkenan sama Tuhan. Jangan sembunyikan dosa. Terbuka sama Tuhan, biarkan Roh Kudus yang membersihkan hidup kita. Bagian kita, kalau kita sadari, kita bikin komitmen yang baru di hadapan Tuhan, persembahan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Berarti beri sama-sama yuk. Bapa, ku persembahkan tubuhku persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu.
Ini Tuhan, aku mau jadi hidup yang terkenal di hadapan-Mu. Biar Kau menetapkan
kami. Kami percaya hidup kami berubah. Hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara.